Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kapten Laut Pelaut William Alexandra. Saya mahasiswa Prodi Teknik Manajemen Industri Angkatan ke-41 dari Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut. Di sini saya akan mencoba memaparkan tentang tugas ujian tengah semester saya dalam mata kuliah keandalan, di mana masuk ke bab maintenance atau pemeliharaan. Saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan laptop jenis standar 14 inch. Apa sih itu pemeliharaan? Nah, pemeliharaan atau maintenance dalam bahasa Inggris adalah perawatan pada peralatan atau mesin yang dimaksudkan untuk menjaga kondisi dan fungsional mesin tersebut agar dapat bekerja sebagaimana mestinya. Kemudian jenis-jenis pemeliharaan. Seperti yang bisa kita lihat di dalam bagian maintenance, kita bisa melihat bahwa maintenance sendiri dibagi dua maintenance utama, yaitu maintenance yang terencana serta maintenance yang tidak terencana. Di sini saya akan lebih fokus membahas tentang plan maintenance, khususnya pada tiga hal, yaitu preventive maintenance, predictive maintenance, dan corrective maintenance. Kemudian laptop. Nah, laptop itu merupakan sebuah komputer jinjing yang berukuran kecil dan ringan, beratnya berkisar dari 1 sampai 6 kg. Tergantung pada ukuran, bahan, serta spesifikasi laptop tersebut. Sumber daya laptop berasal dari baterai atau adaptor yang dapat digunakan untuk mengisi ulang baterai dan menyalakan laptop itu sendiri. Baterai laptop pada umumnya dapat bertahan sekitar 2 hingga 6 jam sebelum akhirnya habis, tergantung dari cara pemakaian, spesifikasi, dan ukuran baterai. Laptop terkadang disebut juga dengan netbook atau notebook. Komponen-komponen utama laptop. Di sini saya akan mencoba membreakdown komponen utama dalam dua hal besar, yaitu hardware dan software. Seperti yang bisa kita lihat, hardware itu merupakan komponen-komponen perangkat kerasnya, yaitu baterai, casing, hard disk, keyboard, kipas, monitor, motherboard, optical drive, prosesor, RAM, touchpad, atau webcam. Kemudian software terdiri dari macam-macam tergantung para user itu sendiri, tapi pada umumnya yaitu adalah Office, terus Adobe, Corel, dan lain-lain. Kemudian masuk ke tahap ke bagian preventive maintenance. Apa sih preventive maintenance itu? Nah, preventive maintenance adalah suatu maintenance yang dilakukan secara teratur dan terencana, kemudian mengurangi peluang terjadinya pemeliharaan perbaikan, yang mana pemeliharaan perbaikan tersebut memberikan konsekuensi terhadap gangguan proses produksi yang lebih merugikan. Kemudian aktivitas pemeliharaan pencegahan secara umum diantaranya pelumasan, pemeriksaan atau pendeteksian terhadap kemungkinan terjadinya kerusakan. Kita langsung masuk ke tindakan preventive maintenance pada laptop. Di sini saya akan mencoba menjelaskan 3 tindakan maintenance laptop di bagian hardware. Yang pertama adalah pembersihan keyboard, yang kedua adalah pembersihan layar monitor, kemudian yang ketiga adalah pembersihan ventilasi udara dari kipas laptop. Jadwal yang saya rekomendasikan untuk pembersihan masing-masing bagian ini adalah 1 minggu sekali. Kenapa saya jadwalkan 1 minggu sekali? Karena pada umumnya laptop akan sering dipakai, baik itu bagi para pekerja, orang kantoran, siswa maupun mahasiswa. Otomatis akan sering dipakai sehingga memerlukan jadwal yang lebih cukup sering dirawat. Dan kenapa perawatannya hanya sekedar pembersihan, terutama pada port-port tertentu? Karena laptop ini bukan seperti PC desktop yang bisa kita otak-atik dan cukup besar kita bisa bongkar gitu. Laptop pada umumnya sudah dalam bentuk satu kesatuan yang utuh, sehingga hampir sangat tidak pernah kita jumpai para user itu membongkar laptopnya kecuali dibawa ke tempat servis, sehingga bentuk preventive maintenance yang bisa dilakukan pada hardware adalah pembersihan. Kita lanjut ke bagian software. Nah, preventive maintenance laptop pada bagian software ini lebih detail daripada hardware, karena kita tahu bahwa baik PC maupun laptop itu sering bermasalah pada softwarenya apabila tidak kita perhatikan. Yang pertama adalah update perbarui driver pada PC yang sudah tertinggal. Jadwal yang saya rekomendasikan adalah 1 bulan sekali. Dengan cara pertama, buka file explorer dengan cara tekan Windows plus E pada keyboard secara bersamaan. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar, itu ada klik file di tombol Windows E, kemudian kita klik
Ini dia. Klik kanan disk PC yang terletak di sebelah kiri, lalu pilih Manage. Nah, kita bisa melihatnya kan di gambar yang saya contohkan. Kemudian lanjut pilih Device Manager dan pilih driver mana yang ingin diupdate. Kemudian yang kedua adalah defragment dan optimize drive. Klik Start atau tekan Windows pada keyboard, kemudian ketik defragment. Nah, setelah kita ketik, lalu kita klik. Jadwal yang saya rekomendasikan adalah 1 bulan sekali. Fungsi defragment dan optimize drive ini pada intinya adalah untuk memperlancar kegiatan tasking dalam pekerjaan kita yang kita pakai menggunakan laptop. Kemudian kita masuk ke bagian lanjutan dari tadi ya. Jadi kemudian sebelum memulai defrag, ada baiknya untuk menganalisis terlebih dahulu. Apabila di bawah 5%, maka tidak perlu dilakukan defragment karena waktu yang diperlukan untuk melakukan proses defragment cukup lama. Kemudian jika persentase di current status itu 5% atau lebih, maka lakukan defragment dengan mengklik optimize dan tunggu prosesnya hingga selesai. Kemudian yang ketiga adalah melakukan disk cleanup. Jadwalnya sama, yaitu 1 bulan sekali. Dengan cara tekan Windows atau klik Start, kemudian ketik disk cleanup. Nah, jangan sampai salah, karena ini di bawah itu defragment, yang di atas adalah disk cleanup. Bedanya kalau defragment itu dia merapikan sistem-sistem yang mungkin berantakan dalam laptop, dalam program sehingga dapat lancar apabila tersusun rapi. Kalau disk cleanup adalah untuk menghapus file-file yang tidak penting atau byte itu yang tidak penting sehingga akan memperlancar kinerja laptop. Kemudian kita masuk ke corrective maintenance. Corrective maintenance adalah dilakukan setelah diketahui adanya kerusakan atau fix when it fails, di mana meliputi penggantian komponen atau replacement, perbaikan kecil atau repair, perbaikan besar atau overhaul. Nah, saya akan membreakdown 3 hal utama yang sering kita ketemui dalam corrective maintenance pada laptop, yaitu yang pertama adalah kita menjumpai layar laptop yang tidak mau menyala meskipun sudah dihidupkan. Analisa breakdown komponennya bisa dari layar laptop yang error atau dari RAM-nya. Kemudian kondisi yang kita temui biasanya adalah layar laptop yang mati atau kondisi gelap total. Kemudian perbaikannya adalah cek konektor atau soket-soket yang berhubungan dengan monitor dengan motherboard laptop. Berarti kita perlu membongkar laptop itu tersebut. Pastikan semuanya terhubung. Cek konektor RAM yang terhubung ke motherboard. Apabila masih tidak menyala, maka kemungkinan laksanakan pergantian. Itu adalah opsi terakhir. Kemudian yang berikutnya adalah kita menjumpai keyboard tidak bisa digunakan meskipun telah kita tekan-tekan. Nah, analisa breakdown komponennya, touch keyboard yang rusak, ataukah tombol keyboard itu terkunci dari pengaturan. Kondisi yang kita jumpai pada umumnya adalah tombol keyboardnya lampunya mati, jadi tidak nyala ya, atau touchnya bahkan tidak bereaksi meskipun telah kita tekan ataupun kita pencet-pencet. Nah, perbaikannya adalah sama, yaitu cek konektor atau soket-soket yang terhubung. Kemudian kita bisa mencoba dengan membersihkan keyboard terlebih dahulu, apa mungkin gara-gara debu sehingga mengganggu aliran konektornya. Kemudian apabila tidak ditemukan apa-apa, sudah kita lakukan semuanya, maka kemungkinan besar adalah keyboardnya rusak. Yang ketiga adalah kita menjumpai multitasking terasa sangat lambat pada laptop. Jadi kita misalnya membuka Word, PowerPoint berbarengan, itu pun hanya sangat lambat sekali. Kemudian laptop terkadang restart sendiri atau bahkan mati sendiri. Analisa breakdown komponennya adalah bisa dari RAM yang error, CPU yang error, atau overheating karena fan-nya mati ataupun tidak berfungsi dengan normal, atau mungkin baterai yang soak sehingga menyebabkan sering mati sendiri. Kondisi yang sering kita jumpai adalah saat digunakan sering lag, kemudian saat digunakan tiba-tiba mati tanpa shutdown atau tanpa adanya lampu mati, maksudnya lampu mati yang di rumah ya atau di kantor itu tidak lampu mati kok tiba-tiba laptop mati padahal kita colokkan ke listrik. Perbaikan yang perlu kita lakukan adalah periksa soket yang terhubung, kemudian laksanakan defrag, scan disk, scan virus, atau cek daya baterai. Apabila sudah dilakukan semua, maka kemungkinan adanya kerusakan sehingga kita perlu membawa ke tempat servis. Kemudian kita masuk ke predictive maintenance ya. Predictive maintenance merupakan pemeliharaan yang dilakukan dengan cara memprediksi kondisi suatu peralatan, apakah dan kapan kemungkinannya peralatan tersebut menuju kerusakan. Kemudian penjadwalan kegiatan pemeliharaan dilakukan ketika kondisi mekanik atau operasional perlu untuk melaksanakan adanya perbaikan. Nah,
predictive maintenance pada laptop, saya akan membagi pada 3 hal utama. Ini saya 2 hal dulu. Yang pertama yaitu adalah predictive maintenance hardware dan software. Untuk hardware, indikator baiknya adalah bersih, tidak berdebu, kemudian tidak overheat. Nah, tidak overheat di sini suhu normal laptop umumnya adalah 10-35 derajat Celcius saat aktivitas ringan. Apa sih aktivitas ringan pada laptop itu? Pada saat kita cuma mengerjakan Word, kemudian PowerPoint, yang pekerjaan office lah gitu. Nah, apabila pada kerja berat, suhunya bisa naik sekitar 45 derajat sampai 60 derajat Celcius. Pekerjaan berat contohnya yaitu pada saat kita desain grafis menggunakan laptop, atau mungkin kita editing Photoshop, kemudian editing video, atau main game. Alat ukurnya yaitu infrared thermometer yang digital. Jadi tindakannya setelah kita mengidentifikasi tersebut, kita bisa membersihkan komponen supaya tidak bisa berdebu. Kemudian pastikan kipas anginnya laptop tidak bermasalah untuk mencegah overheat. Apabila mungkin kipas anginnya bermasalah, kita bisa mengakalinya dengan kipas angin tambahan, atau gunakanlah laptop pada suhu ruangan. Jangan ditaruh di atas bantal ataupun karpet. Beri jeda di antara sela-sela ventilator kipas itu agar dapat aliran udaranya dapat baik, atau kita bisa gunakan suhu yang ruangan yang menggunakan AC. Kemudian pada predictive maintenance software, indikator baiknya adalah program laptop masih bisa digunakan dengan lancar, kemudian booting juga lancar. Alat ukurnya berupa software juga, salah satunya adalah ScanDisk ataupun antivirus. Tindakannya, apabila ditemukan adanya keanehan pada software, bisa jadi karena virus ataupun kerusakan program, atau bahkan mungkin dari faktor hardware tersebut. Kemudian lanjut ke bagian charger, predictive maintenance pada charger. Indikator baiknya adalah masih bisa digunakan untuk mencharge baterai laptop. Kemudian lampu indikator charger biasanya masih menyala, atau laptop yang masih bisa menyala apabila sedang di-charge. Nah, pada lampu indikator charger ini belum tentu semua laptop punya, jadi kadang-kadang ada yang tidak ada, jadi mohon dipahami. Alat ukurnya adalah menggunakan avometer, yaitu apabila tegangannya avometer itu sebagai contoh ya, misal kita lihat di adaptor charger itu 19 volt, tapi di avometer menuliskan 18,95 atau 19/25, berarti masih normal. Namun jika tegangan bergerak terus atau bahkan nol, maka adaptor kemungkinan rusak, sehingga kemungkinan bisa kita bawa ke tempat servis, atau mungkin mengganti dengan charger yang baru, atau bahkan mungkin bisa dengan kabel yang putus dari dalam. Baik, sekian dan terima kasih. Demikianlah paparan dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, dan kami harapkan paparan dari kami ini bisa memberikan manfaat terhadap rekan-rekan semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dharma Vidya Adiguna.